tersenyum di antara mega biru. Ku tangkap sebuah isyarat di matamu. Kasih kau sibak sepi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk pada mata tentang aksi perubahan bagi pelatihan kepemimpinan administrator. Kami penyelenggara Widya Suara menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah siap bersama-sama dengan kami untuk memberikan penjelasan terkait dengan rencana aksi perubahan bagi pelatihan kepemimpinan administrator. Baik, Ibu narasumber dan Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang aksi perubahan bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang akan disampaikan oleh Ibu Meta ya, Ibu Meti Kartikaningsih. Ya, saat ini waktu kita menunjukkan pukul 12 ya, lewat 40 menit. Ya. Waktu Papua jam 14 lewat 40. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Ibu narasumber untuk memberikan pencerahan kepada kami dan kepada teman-teman peserta agar tata tertib yang kita sepakati tadi bahwa kita harus mentaati, artinya kita harus mute semua suara yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan Ibu Meta. Baik, terima kasih Bapak Burhanuddin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin di Papua sudah menjelang sore ya. Ya. Tidak apa-apa. Kita masih semangat ya Bapak dan Ibu. Ya. Baik, terkait dengan rencana aksi perubahan untuk penyelenggaraan PKA ya. Untuk di sini kita lihat di situ ada beberapa fokus yang nanti bisa kita cermati sama-sama ya. Nah, tentu di sini mungkin dulu Bapak dan Ibu sudah banyak juga ya yang mengampu untuk pelatihan kepemimpinan tingkat 3 ya, dan sekarang akan melaksanakan untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, di sini untuk program pelatihan kepemimpinan administrator, mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasinya ya, dan saya kira sudah cukup bisa dipahami. Memang ini kita berangkat dari upaya kita untuk mewujudkan sosok kepemimpinan yang berkinerja. Nah, ini nanti ada beberapa indikasi yang bisa kita coba lihat dari ASN tersebut ya, seperti apa ya. Kita tentu pengen melihat ASN atau administrator di sini ya yang punya karakter kepemimpinan Pancasila, punya etika, kemudian juga dapat mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita highlight dalam proses pelaksanaan aksi kinerja ya, di mana dia nantinya sesuai dengan bidang tugasnya akan melakukan inovasi, mungkin juga di situ ada kolaborasi ya proses tersebut untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal maupun eksternal sehingga organisasi di tempat dia bekerja di situ bisa mendapatkan atau mencapai kinerja yang semakin lebih baik begitu. Nah, jadi untuk aksi kinerja ini dilaksanakan di tempat kerja ya, tentunya mungkin dari sisi
bentuk scan sequence-nya ya mungkin hampir mirip dengan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 di mana peserta itu sebelum off campus akan melakukan perancangan aksi perubahan kinerja ya di sini. Kalau dari master jadwal kita bisa lihat di hari ke-22 itu sudah mulai peserta mempersiapkan aksi perubahan kinerja yang akan dipresentasikan ya pada saat seminar untuk rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, ini yang nantinya peserta itu akan membuat rancangan, kemudian mereka akan mengaktualisasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah dirancang tersebut ya di tempat kerja masing-masing. Kurang lebihnya akan berlangsung selama 60 hari kalender ya. Nah, di sini nanti peserta tersebut akan mengeksersis kepemimpinannya untuk menghasilkan apakah itu output maupun juga tujuan-tujuan yang sudah dicantumkan di dalam rancangan aksi kinerja masing-masing. Nah, sebagai background ya Bapak dan Ibu, kita melihat sebenarnya apa sih kepemimpinan kinerja ini ya? Apa yang ingin kita maksudkan, apa yang ingin kita lihat dari adanya suatu kepemimpinan kinerja ini? Ya, mungkin ada beberapa konsep yang bisa memperlihatkan seperti apa yang kita ingin maksud dengan kepemimpinan kinerja ini. Ya. Nah, tentunya di sini ada kinerja dan ada kepemimpinan, ya. Ada performance juga leadership. Jadi di sini peserta tersebut, ya, dia dalam hal ini nantinya akan mengeksersis leadership-nya, ya, kemampuan leadership-nya untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik, gitu ya, kinerja yang terbaiknya, gitu. Nah, tentu di sini sebagaimana yang kita ketahui, ya mungkin di sesi-sesi sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi bahwa untuk pelatihan kepemimpinan administrator ini ada kita ada satu fokus tujuan yang ingin kita highlight di dalam pelatihan tersebut, ya. Ini di situ ada pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini yang kemudian kawan-kawan yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini nanti akan berupaya untuk meningkatkan capaian-capaian tujuan organisasi tersebut, ya, melalui proses yang mereka laksanakan di tempat kerja, ya, seperti apa mereka mengorganize timnya, kemudian juga menghasilkan apa-apa yang sudah dirancang di dalam rancangan kinerja organisasi. Nah, tentunya di sana ada ekspektasi, ada tujuan-tujuan untuk menyelesaikan atau mencoba untuk mengadres, ya, mencoba untuk mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi di organisasi tempat dia bekerja, sehingga ada juga upaya-upaya nantinya akan meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam hal ini kita juga mengharapkan terdapat adanya akuntabilitas, ya, dari pegawai tersebut. Kemudian di sini di dalam pelatihan ini untuk tahapan khususnya yang tahapan aktualisasi untuk pelaksanaan rencana aksi kinerja organisasi ini, kita akan juga memotret, ya, seperti apa sih perilaku ataupun mungkin kepemimpinan dari si peserta tersebut, ya, ketika dia melaksanakan rencana aksi kinerja yang sudah disusun, ya. Nah, tentu dalam hal ini ada berbagai upaya yang harus dilakukan. Mungkin di situ ada menjalin komunikasi dengan stakeholder-nya, kemudian memimpin timnya, ya. Dan di sini ada yang paling terlihat dari suatu proses kepemimpinan adalah kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Dalam ini secara khusus
untuk menggerakkan orang dalam mencapai suatu kinerja tertentu ya. Jadi di sini kinerja organisasi, bagaimana caranya supaya bisa lebih meningkat, si peserta ini akan mencoba melakukan upaya-upaya ya, menggerakkan orang yang ada di lingkungannya, menggerakkan timnya, mungkin mempengaruhi juga ada stakeholders dan sebagainya, sehingga apa yang dilakukan nanti bisa terlaksana dan tercapai perbaikan-perbaikan kinerja yang diharapkan. Ya. Itu salah satu esensi dari kepemimpinan kinerja yang ingin kita hasilkan dari proses pembelajaran ini. Ya. Nah, di sini para peserta ini ketika dia mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja, kita pun mengharapkan kawan-kawan ini bisa juga nantinya menjadi agen perubahan, ya, agen perubahan yang mampu mendorong adanya inovasi, kemudian adanya perubahan-perubahan yang nantinya tentu akan berkontribusi pada peningkatan kinerja. Nah, ini mengapa kita juga melihat bahwa salah satu output atau kemanfaatan dari salah satu manfaat dari adanya pelatihan kepemimpinan ini adalah dari apa yang dihasilkan peserta itu kita bisa mengarahkan untuk menjadi bagian juga bagi peningkatan kinerja organisasi, ya. Sehingga juga ada implikasinya bagi perbaikan reformasi birokrasi, ya, perbaikan kinerja daerah, ya, dan juga perbaikan-perbaikan lainnya. Ya. Nah, di sini aksi perubahan kinerja organisasi nanti akan dituangkan di dalam suatu report ya, atau apa sebutannya mungkin sebagai suatu kertas kerja begitu, di mana peserta di dalam kertas kerja tersebut tentu tidak sekedar hanya menuliskan ya, tidak sekedar hanya mencatat apa yang sudah dilakukan ya, tapi dari situlah sebetulnya akan terlihat salah satu dokumentasi ya, salah satu dokumentasi bagaimana peserta ini menunjukkan kompetensi kepemimpinannya ketika dia melakukan perubahan-perubahan di organisasi. Ya. Bagaimana dia melakukan inovasi, melakukan kolaborasi, kemudian menggunakan sumber daya. Nah, itu akan di-record ya, didokumentasikan di dalam kertas kerja atau suatu laporan ya. Nah, ini kan sebetulnya hasil yang diharapkan bukan kertas kerja atau laporannya, tapi apa yang sudah dicapai ya di situ ya. Sementara di sini kertas kerja ini hanya membantu saja untuk mendokumentasikan ya. Nah, tentunya di sini ada beberapa mungkin seperti tahapan ya, tapi sebenarnya bukan tahapan seperti urut-urutan gitu ya, tapi ada beberapa aspek yang akan terlihat di situ ya. Mulai dari pertama kan peserta itu mendapatkan pembelajaran ya, bagaimana terkait dengan upaya-upaya peningkatan organisasi dan sebagainya ya. Ada mengelola risiko, kemudian bagaimana untuk memimpin perubahan ya. Nah, itu materi-materi tersebut kan sudah didapatkan di dalam agenda pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang tinggal peserta tersebut kemudian mencoba untuk menerapkan atau mengaktualisasikan apa yang sudah dia dapat dari agenda sebelumnya. Nah, di situ kan peserta akan kita uji, ya, kita lihat bagaimana peserta tersebut mencoba melakukan perubahan. Ya, nah ini bisa terwujud, bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan, ya, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan selama masa periode aktualisasi tersebut, ya. Nah, tentunya ini arahnya adalah untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi, ya. Nah, mungkin sebelumnya barangkali peserta ini pun mungkin sudah ada pengalaman-pengalaman ya, melakukan inovasi, mungkin sudah pernah melakukan perbuatan, mungkin sudah pernah. Tapi dalam hal ini, di dalam pelatihan ini kita mencoba mendorong
peserta ini untuk melakukan perubahan tadi dengan lebih terstruktur ya, dan juga lebih terarah kepada pencapaian kualitas kinerja organisasi ya. Jadi ada proses yang ini diharapkan peserta nanti bisa memahami ya dari sisi dari agenda pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian ini menjadi bekal pemahaman peserta terhadap secara konsep tadi akan terlihat ketika yang bersangkutan nantinya akan melakukan aktualisasi tersebut ya, atau implementasinya. Jadi implementasi ini sebenarnya ingin melihat apakah peserta itu sudah memahami apa yang disampaikan pada agenda-agenda sebelumnya, tapi juga tesnya atau exercise-nya ini juga kita harapkan, karena kita mengharapkan peserta ini bisa menjadi agen perubahan tadi untuk peningkatan kinerja organisasi, maka apa yang dilakukan itu terarah gitu ya, terarah dan terukur untuk dia bisa tidak hanya bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan, tapi juga ada kontribusinya bagi organisasi ya. Nah, Ibu mungkin bisa sekilas ya melihat keterkaitan antara agenda-agenda yang dilalui peserta sebelum mereka masuk pada tahapan aksi perubahan ya. Nah, sebelumnya kan kita mengenal di agenda awal itu ada kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian ada kepemimpinan kinerja dan juga agenda manajemen kinerja. Nah, kalau kita tarik benang merah dari ketiga agenda ini sebetulnya menjadi bekal bagi peserta tadi untuk kemudian dia bisa merancang apa yang akan dia lakukan, ya, perubahan-perubahan apa atau inovasi apa yang akan dia coba kembangkan di tempat kerjanya untuk mendorong pekerjaan tadi bisa menjadi lebih baik. Ya. Misalnya kita lihat di sini dari aspek kepemimpinan transformasional. Nah, ini akan memberikan pengalaman atau pembelajaran atau pengetahuan yang berharga bagi para peserta ketika dia nanti akan mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan ya. Demikian juga pada di dalam agenda yang pertama itu ada manajemen perubahan sektor publik. Nah, ini juga sebetulnya membantu peserta untuk lebih memahami lagi bagaimana sih caranya ya mengelola sebuah perubahan ya. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, perubahan itu tidak bisa terjadi dengan serta-merta ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Lebih banyak perubahan di lingkungan birokrasi itu tidak terjadi dengan serta-merta, dan juga kita perlu melakukan upaya-upaya sehingga apa yang perubahan yang dilakukan tadi bisa terkelola dengan baik gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat atau menjumpai misalnya ada berbagai inovasi ya, itu kemudian kadang-kadang mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan baik ya, misalnya karena berbagai hal ya. Dan itu juga salah satu yang harus kita coba berikan, sehingga apa yang mungkin persoalan-persoalan yang dialami tersebut, peserta ini bisa lebih paham lagi bagaimana caranya sih supaya inovasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya keluar misalnya output atau produk perubahannya, tapi juga menjadikan manfaat gitu. Dan juga mungkin kita sering melihat ada perubahan-perubahan di mana di dalam proses perubahan itu tentu tidak mudah ya. Kadang ada yang pro, ada yang kontra, dan sebagainya. Nah, ini perlu ada strategi bagaimana untuk mengelola tersebut, ya, termasuk ketika perubahan atau inovasi tadi sudah berjalan,
what next, apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan supaya perubahan tersebut tidak kemudian berhenti di tengah jalan ketika apa yang diharapkan itu belum selesai misalnya, tapi ada keberlanjutan atau sustainability yang bisa dilakukan ya sehingga lebih optimal lagi ya. Nah, ini ada ilmunya, ada tekniknya, ada strateginya yang bisa dipelajari. Nah, nanti kawan-kawan ketika proses off kampus ini bisa melakukan ya dengan berbagai strategi yang mungkin bisa diterapkan di tempat masing-masing gitu. Nah, tentu satu dengan yang lain bisa jadi berbeda ya, karena kita lihat mungkin masalahnya bisa saja yang dijumpai itu bisa saja berbeda antara satu instansi dengan yang lain, bahkan mungkin sama-sama di satu instansi, tapi administrator yang satu dengan yang lain bisa jadi mengalami persoalan-persoalan yang berbeda. Nah, di sini juga ada mata pelatihan terkait dengan jejaring kerja dan komunikasi efektif. Ya, ini juga menjadi pengetahuan yang perlu sekali ya bagi seorang pimpinan atau leader begitu ya di dalam mengelola perubahan tadi, di mana kita tahu Bapak dan Ibu kan kita seringkali di instansi pemerintah ini mungkin ada berbagai keterbatasan, ada keterbatasan resource misalnya, ada keterbatasan lain, dan ini salah satunya yang bisa kita upayakan adalah dengan memperkuat jejaring kerja. Ya. Demikian juga kita tahu Bapak dan Ibu, kita bekerja sebagai aparatur pemerintah ya. Biasanya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Bahkan seorang individu pun seringkali ya tidak bisa bekerja sendiri ya. Pasti di situ ada keterkaitan dengan yang lain. Selalu ada koordinasi, kemudian juga ada yang hubungan yang lain. Nah ini jejaring kerja yang yang kita jumpai di dalam birokrasi pemerintah, ya baik itu juga melibatkan pihak-pihak eksternal, itu bisa menjadi hal yang positif apabila ini bisa kita optimalkan untuk membantu mewujudkan pencapaian kinerja tadi. Ya. Kemudian tentu sebagai pemimpin ya ketika akan melakukan perubahan ya, ini kan perlu bisa mengartikulasikan apa yang menjadi tujuan, ya, apa yang harus dilakukan ya kepada semua yang terkait begitu, apakah itu yang ada di bawahnya atau juga stakeholder yang ada di sekelilingnya yang terkait. Nah ini akan sangat membutuhkan kemampuan berkomunikasi ya. Jadi meskipun pejabat administrator ya kadang-kadang kita menjumpai ada juga yang dari sisi komunikasi ini masih perlu ditingkatkan. Jadi komunikasi ini tentu tidak hanya dalam bentuk lisan ya, misalnya berbicara dan sebagainya, tapi yang lebih jelas dikaitkan dengan aksi perubahan ini ya, itu adalah suatu proses bagaimana mengkomunikasikan, mengartikulasikan perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan dan tujuan-tujuan apa yang dicapai gitu ya, yang ingin dicapai ya. Termasuk ketika nantinya organisasi tersebut sudah berhasil ya meningkat kinerjanya dan sebagainya. Di situ pun ada aspek-aspek yang harus kita komunikasikan ya. Jadi bagaimana untuk menampilkan keberhasilan ya. Nah, ini adalah suatu hal yang penting di dalam organisasi ya, khususnya bagi para administrator ini. Karena memang saat ini administrator itu ibaratnya mendapatkan beban pekerjaan yang cukup
tinggi juga ya, mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit ya, di mana ya biasanya menjadi jembatan gitu. Jembatan antara yang di level lebih atas tapi juga yang di bawah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi perlu ada kemampuan untuk bisa komunikasi ya, yang efektif ya. Dalam artian di sini adalah lebih mengartikulasikan ya berbagai hal yang penting untuk sama-sama dilakukan ya dalam timnya maupun juga untuk stakeholder yang lain ya untuk mencapai keberhasilan tadi. Kemudian ini Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, selain 2 agenda tadi, ada juga agenda manajemen kinerja. Nah ini tadi karena kita melihat di situ ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kepemimpinan, jadi dari sisi leadership-nya, leadership yang berorientasi kepada performance ini, maka tadi untuk agenda kepemimpinan tadi lebih banyak akan bicara tentang soft skill ya sebagai pemimpin ya, bagaimana memberdayakan orang lain dan sebagainya. Nah, tapi di dalam agenda manajemen kinerja ini juga menjadi satu agenda yang penting, di mana di situ nanti akan banyak juga peserta ini dibekali dengan pengetahuan yang sifatnya hard skill-nya, lebih kepada hard skill-nya, tapi juga di sini sebetulnya kita tidak membeda-bedakan seperti itu, karena nanti juga akan terlihat bagaimana integrasi dari berbagai agenda ini ya. Nah, misalnya di dalam agenda manajemen kinerja, ini ada berbagai hal yang harus dipahami oleh para administrator ini, karena ini penting, di mana ini merupakan suatu pengetahuan yang memang sangat dibutuhkan oleh para administrator, apalagi di era saat ini ya. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ini sudah sejak dulu ya mungkin diperkenalkan ya, untuk penguatan organisasi, untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dari sisi atau dari perspektif administrator, ini akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang merupakan tuntutan bagi tugas-tugas administrator ini yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja. Ya. Demikian juga dengan hubungan kelembagaan, ya. Kemudian organisasi digital. Nah, organisasi digital ini sebetulnya merupakan respon kita ya terhadap perkembangan teknologi saat ini, revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Ini yang membuat perkembangan teknologi digital ini semakin berkembang. Nah, tentunya administrator dalam hal ini tidak berarti bahwa mereka harus bisa programming dan sebagainya. Tidak demikian, tapi bagaimana perkembangan digital ini para ASN khususnya administrator dalam hal ini ya, itu semakin aware, semakin bisa merasakan ya, semakin bisa mendapatkan memahami tentang bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Ya. Nah, tentu dari sini selain ada implikasi tersebut, ya, kita juga melihat bahwa perkembangan digital ini sebetulnya juga menjadi suatu peluang yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja. Ya. Nah, ini beberapa hal ini menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat, karena ini juga perkembangan dan dinamikanya itu sangat cepat ya, sehingga ada berbagai hal yang harus disampaikan kepada peserta ini secara untuk lebih memperkuat lagi ya. Kemudian manajemen kinerja. Nah, ini Bapak dan Ibu, karena kita
fokus dari pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah kinerja, maka di sini juga sebagai seorang administrator itu perlu bisa memahami bagaimana mengelola suatu kinerja organisasi, ya, mulai dari perencanaan kinerja, ya, kemudian bagaimana melakukan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan untuk bisa mewujudkan performance yang diharapkan, ya, performance atau kinerja yang diharapkan. Ini ada benang merahnya antara akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja. Demikian juga dengan mata pelatihan yang lain, ya. Kemudian di sini ada pelatihan standar kinerja pelayanan, kemudian manajemen penganggaran dan manajemen risiko. Nah, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang nanti kawan-kawan itu ketika mulai melakukan exercise, ya, mulai menerapkan apa yang sudah dirancang di tempat kerjanya, dia tentu akan berhubungan dengan misalnya ada masalah-masalah ketidakpastian, ya, itu kan memerlukan kemampuan juga untuk memetakan seperti apa mungkin resiko-resiko dari pilihan-pilihan yang ditempuh, ya, ketika itu melakukan perubahan, ya, itu kan biasanya kita akan lakukan, tapi di situ juga ada kemungkinan-kemungkinan resiko-resiko yang harus dipahami. Nah, makanya ini juga menjadi mata pelatihan yang nantinya peserta itu akan mengimplementasikan, ya, dari pengetahuan ini. Jadi ketika melakukan penyusunan rancangan aktualisasi, peserta itu perlu juga mengidentifikasi, misalnya dia mau melakukan sesuatu, ya, katakanlah mungkin melakukan perombakan dari melakukan perubahan dari aspek mungkin di manajemen pengembangan sumber daya aparaturnya misalnya, ya, di aspek tersebut, ya, dia akan mencoba memperkuat aspek tersebut. Nah, ketika dia sudah berhasil mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi apa sih tahapan kegiatannya, ya, di situ perlu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan resiko yang mungkin muncul dengan adanya kegiatan ataupun perubahan yang dia lakukan, ya. Nah, ini bisa kita pastikan resiko itu harus kita bisa memahami, ya, apalagi saat ini kondisi kita, pemerintahan maupun birokrasi ini berada dalam lingkungan yang serba tidak pasti, gitu, ya, serba tidak pasti, kemudian juga ada kompleksitas masalah yang semakin tidak jelas, begitu jungkangkalnya, ya, semakin kompleks, ya. Nah, ini kan tentu akan berpotensi untuk mungkin akan timbul resiko-resiko dan sebagainya, ya, sehingga peserta itu diharapkan mulai jangan itu bisa mengidentifikasi resiko dan sekaligus mencoba mencari apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko tadi, ya, atau kita bisa sebutkan sebagai upaya-upaya untuk melakukan mitigasi resiko, ya. Nah, ini dari pembelajaran yang ada di agenda ini, peserta tersebut sudah mendapatkan pengetahuannya, hanya nanti ketika dia melakukan di tempat kerjanya itu akan seperti apa. Nah, ini salah satu keterkaitannya, ya, dengan mata pelatihan yang ada di agenda ini. Kemudian manajemen penganggaran ini tentu juga ya, kita tahu bahwa pemerintah itu atau di masing-masing organisasi itu di situ sudah ada pos-pos anggaran yang masing-masing, gitu, ya. Nah, dalam situasi saat ini, ya, atau dalam kondisi saat ini, administrator itu biasanya di sini juga memegang tanggung jawab untuk mengelola penganggaran, ya. Nah, ini ada banyak kasus yang
terjadi kesalahan-kesalahan administrasi dan sebagainya yang bersumber dari manajemen penganggaran yang kurang baik begitu ya. Nah, ini kita tentu tidak mengharapkan terjadinya hal tersebut ya, sehingga peserta ini di dalam pelatihan kepemimpinan administrator kita coba perkuat lagi ya pengetahuan dan juga kemampuannya dalam melakukan pengelolaan penganggaran ya. Nah, ini tadi ya. Kemudian kalau standar kinerja pelayanan ya tentu ini ada kaitannya juga dengan mungkin kalau kita bicara tentang performance ya, itu juga di dalamnya mungkin ada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan ya. Nah, ini pelayanan ini juga tentunya kan ketika kita di unit organisasi pemerintah memberikan pelayanan ya, itu ada satu tolak ukur ya untuk menilai apakah kinerjanya tadi sudah baik atau belum. Nah, ini antara lain adalah dengan melihat apakah standar kinerja pelayanan itu sudah tercapai atau belum ya. Nah, ini mungkin secara lebih detail ya tadi benang merah dari mata pelatihan yang diperoleh oleh peserta sebelumnya dengan pelaksanaan aksi perubahan ya. Nah, di sini di dalam aksi perubahan tentu peserta diharapkan akan bisa melakukan transformasi tadi ya melalui kepemimpinan yang dilakukan sehingga juga bisa terwujud adanya inovasi atau perubahan-perubahan yang berdampak pada perbaikan kinerja. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya keterkaitannya di dalam manajemen kinerja ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa poin atau elemen yang biasa kita lihat ya, mulai dari perencanaan kinerja, kemudian proses pelaksanaannya, kemudian ada juga kita perlu melihat atau melakukan penilaian kinerja di sini. Nah, di sini hasil dari penilaian kinerja tadi ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya kita untuk menegakkan akuntabilitas ya. Tapi tentu tidak hanya dengan melihat dari capaian kinerja tadi, tapi juga secara menyeluruh ya, mulai dari perencanaan dan sebagainya. Nah, proses ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya atau perkembangan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi suatu organisasi ya. Nah, di situ tadi saya juga menyampaikan bahwa lingkungan strategis organisasi pemerintahan saat ini kan amat sangat dinamis ya, amat sangat dinamis, bahkan seringkali kita menjadi tidak pasti gitu. Seperti apa sih? Mungkin bukan hanya dalam 1 atau 2 bulan ke depan, bahkan untuk minggu depan saja kadang-kadang kita juga masih berpikir ya, apalagi dalam situasi COVID saat ini ya, apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Ini kalau mungkin dulu kita mencoba memprediksikan, itu biasanya kita kalau bicara penganggaran dan sebagainya ya, itu udah jauh-jauh hari ya untuk melihat prediksi perkembangan di tahun depan ya. Tapi yang sekarang kita rasakan khususnya dengan adanya COVID dan sebagainya ya, itu apa yang mungkin kita prediksikan tahun depan itu untuk ke tahun depan itu boleh jadi sudah amat sangat berbeda lagi kondisinya ya. Bahkan apa yang kita perkirakan untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, mungkin minggu depan saja, kita masih belum tahu ya. Kadang-kadang itulah yang menjadi kondisi lingkungan yang saat ini kita rasakan ya. Banyak hal yang tidak pasti, kemudian juga ada banyak hal yang mungkin menambah kompleksitas masalah yang kita hadapi. Ditambah kadang-kadang kita juga merasakan adanya mungkin ketidakjelasan ya. Misalnya ketidakjelasan dari sisi aturan ya,
Nah, mungkin ada ambiguitas di situ ya antara aturan yang satu dengan yang lain, itu masih juga kita jumpai, sehingga kadang-kadang di level operasional itu banyak menjumpai kendala ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita sadari ya, dan tentunya bagaimana kita bisa melalui ini ya, tentu mungkin tidak sempurna ya, tapi ada pengetahuan atau strategi yang bisa kita pelajari sehingga kondisi lingkungan strategis yang tadi saya sampaikan itu bisa kita coba maksudnya adalah bahwa kita bisa menilai, mengukur apa yang ingin kita capai ya. Kemudian achievable, jadi tujuan-tujuan ini juga bukan tujuan yang utopis gitu, atau tujuan-tujuan yang itu mau diapakan juga tidak akan tercapai gitu, atau mimpi yang belum, yang susah atau tidak lazim untuk dicapai begitu ya. Tapi tujuan organisasi di sini biasanya adalah hal-hal yang itu achievable ya, bisa kita capai. Jadi akan semakin lebih kelihatan gitu ketika kita merumuskan tujuan itu adalah tujuan-tujuan yang achievable. Kemudian relevan, ya ini kita tahu relevan itu relevan terkait dengan visi misi organisasi ya, dan juga terkait dengan konteks di mana organisasi itu berada ya. Dan timely ya, timely. Mengapa ini penting timely ini ya? Karena kita juga misalnya melakukan melakukan setting goals ya, kita mencoba mendefinisikan atau meng-set ya tujuan-tujuan organisasi. Tapi ternyata itu semua sudah out of date misalnya. Itu semua sudah ketinggalan misalnya. Nah, ini juga kita coba hindari ya, sehingga apa yang menjadi tujuan itu memang betul-betul ya sesuai dengan waktu ataupun periode yang sedang menjadi konteks dari pencapaian tujuan tadi. Kemudian secara etikal, ya etikal ini juga kaitannya tadi di agenda yang awal itu kan kita pemimpin yang berkinerja, tapi juga tentu kinerja tersebut dicapai secara etikal. Ya. Nah, secara etikal memperhatikan cara-cara pencapaian tujuan organisasi. Ya, ini mungkin bisa kita lihat ya, kadang-kadang ada capaian-capaian yang mungkin secara etis itu kurang sesuai ya. Ada yang berkinerja tinggi tapi itu dicapai dengan hal-hal yang kurang positif ya, itu juga merupakan hal-hal yang kurang baik ya, yang tidak baik begitu. Nah, ini kita perlu menekankan bahwa upaya-upaya pencapaian tujuan tadi juga harus diimbangi dengan cara-cara yang etis, yang bisa dipertanggungjawabkan ya, yang baik begitu. Nah, tentu apa yang dilakukan ini tidak mungkin bisa tercapai apabila tidak ada resource yang menjadi pendukung yang digunakan ya resource yang memang itu pasti dibutuhkan ya ketika melakukan hal tersebut ya. Jadi resource ini bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk yang lain ya. Nah, kadang-kadang mungkin juga ada pemikiran kalau terkait dengan anggaran itu
bagaimana ini ya, itu mungkin hal-hal yang sering muncul juga ya. Nah, tentunya tadi selain apa namanya, mungkin ini harus dilakukan dengan penganggaran yang sesuai gitu, yang betul, ya itu tentu juga kita perlu mendorong bagaimana manajemen penganggaran ini bisa dilakukan oleh peserta tadi dengan baik ya. Bapak dan Ibu, ya mungkin secara lebih detail lagi kita lihat ya, di dalam suatu aksi perubahan ya, biasanya di sini peserta ini akan diajak untuk melakukan screening ya, untuk melihat apa sih mungkin masalah yang dihadapi organisasinya ya. Nah, di sini juga nanti bisa kemudian keluar ide-ide untuk melakukan aksi perubahan apa gitu. Nah, tentu sebagai awal ya, sebagai awal atau di sini kita sebutnya input begitu ya. Ini peserta kan perlu memiliki wawasan tentang kebijakan organisasinya, kemudian struktur kerja, kondisi tersebut, ya, hubungan kelembagaan, perkembangan teknologi dan sebagainya, yang pada dasarnya ini merupakan lingkungan strategis ya. Ya, jadi peserta itu perlu melakukan analisis ya terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan organisasi. Kemudian selanjutnya setelah bisa menemukan persoalan dan apa juga yang akan dilakukan untuk mengatasi problem tersebut ya, serta akan melakukan suatu proses untuk menginisiasi perubahan dan mengelola perubahan tersebut ya. Nah, di sini kan melibatkan unsur-unsur atau aspek-aspek misalnya dari sisi pesertanya sendiri ya, tentu di sini mereka akan ditantang begitu atau dituntut untuk bisa menjadi pemimpin ya dalam mengelola perubahan tadi. Kemudian SDM ya, ini sebagai bagian dari sumber daya, demikian juga dengan anggaran ya. Kemudian kalau dari sisi pemanfaatan teknologi ini juga menjadi resource sekaligus juga faktor yang bisa mendukung tapi juga bisa jadi menghambat. Nah, menghambat ini biasanya terkait dengan persoalan-persoalan teknis ya. Tapi ini juga sebetulnya penguasaan teknologi ini menjadi tantangan gitu, karena mau tidak mau sekarang bisnis proses di lingkungan pemerintah kita ya, bahkan tidak hanya di lingkungan pemerintah kita, secara umum baik itu di pemerintah maupun juga di masyarakat, itu bisnis proses ini sudah mengalami perubahan yang sangat pesat dengan adanya pemanfaatan teknologi. Nah ini, jadi di sini peserta akan diajak gitu ya untuk berpikir bagaimana teknologi ini bisa membantu untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan pemanfaatan teknologi ini, tentu kita tidak mengharapkan bahwa suatu aksi perubahan ini hanya berujung pada terbangunnya suatu sistem misalnya, atau aplikasi, atau teknologi tertentu. Ya. Tapi lebih dari situ, ini harus terlihat betul bagaimana peserta ini, ya itu tadi, mulai dari pada saat proses input tadi ya, apa yang dia lakukan, ya, bagaimana pemahamannya, kemudian dari sisi proses dia harus menunjukkan atau memperlihatkan kepemimpinannya pada saat melakukan perubahan tersebut. Ya. Nah di sini kemudian nanti kan akan dipetik hasil dari, meskipun waktunya tidak terlalu lama. Tapi sebuah perubahan itu juga meskipun dilakukan dengan cepat, ya, itu
bisa mendorong adanya suatu kinerja yang lebih baik. Nah, bagaimana ini kita bisa tahu apakah terjadi perubahan kinerja atau bukan? Ya. Nah, tentu salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Ya. Nah, di sini peserta itu akan dibimbing, ya, akan dibantu gitu untuk memahami bagaimana sih upaya untuk melakukan penilaian kinerja ini. Ya. Nah, di situ bisa melibatkan adanya kepuasan pelanggan, ya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kemanfaatan dari perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika kita bicara nanti peserta itu mencoba menuangkan dalam suatu kertas kerja, maka hal ini perlu bisa kita cermati, ya, mereka perlu bisa menuangkan hal-hal tersebut, ya, di dalam kertas kerja masing-masing. Ya. Bagaimana mereka mencoba melakukan analisis prosesnya, kemudian di sini di sisi prosesnya apa saja yang sudah dikerjakan, ya, adakah di situ terbangun budaya kerja yang lebih baik, ya, bagaimana mengelola manajemen kinerjanya dan sebagainya. Kemudian di sisi output, ya, nah ini juga mendorong terwujudnya akuntabilitas Mohon izin Bu, waktu pemaparan tinggal 10 menit lagi Bu supaya bisa. Ya, baik. Ya Bu, silakan. Bu. Ya, jadi di sini ada berbagai hal yang ingin kita lakukan, ya, kita ingin mendorong pemimpin ini bisa memiliki perilaku yang kritis, gitu ya, ketika melakukan upaya-upaya peningkatan organisasi. Nah, ini tahapannya mulai dari merancang aksi, ya, ini merupakan yang sudah terjadwal di dalam biasanya kita bisa lihat di dalam master. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, ya, secara umumnya bagaimana bisa menjadi agen perubahan, ya. Di sini kalau kita kaitkan, ya, di dalam rancangan aksi perubahan itu kita akan melakukan diagnosa perubahan. Ada bentuk upaya melakukan merancang aksi perubahan tadi. Ya. Kemudian disusul dengan adanya aksi perubahan. Nah, baru nanti ini akan ditunjukkan di dalam seminar, ya. Nah, ini tadi, ya. Jadi peserta akan mencoba untuk melihat di jangka pendek, menengah, dan jangka panjang apa saja transformasi yang akan dia lakukan, gitu ya. Tentunya ini berhubungan dengan kondisi atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Banyak masalah yang dihadapi ini, kita harapkan nanti ada kondisi yang diharapkan ini bisa terjadi adanya perbaikan. Ya. Kemudian mungkin ini tadi sudah, ya, keterkaitan. Nah, ini produk sebagai produk pembelajaran. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan rancangan dan juga laporannya. Ya. Jadi kita beberapa aspek penilaian meliputi ketepatan rancangan aksi perubahan, kemudian terobosan inovatif, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko, serta kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Ya. Sementara untuk di laporannya akan kita lihat capaian hasil perubahan yang dilakukan, ya, terhadap rencana perubahan. Jadi rencananya seperti apa, capaiannya seperti apa. Kemudian ini kepemimpinan ini ingin kita lihat itu di dalam
aktualisasi dari aksi perubahan tadi, bagaimana dia terlihat kepemimpinannya, ya. Kemudian yang juga menjadi aspek penting adalah kemanfaatan dan keberlanjutan aksi perubahan, ya. Jadi ini tadi kita hanya ingin melihat dari sisi bentuknya saja, tapi juga menekankan pada manfaat dan keberlanjutannya, ya. Nah, di sini ini bisa mungkin kaitannya dengan komponen-komponen yang ada di kertas kerja ini nanti bisa terlihat seperti apa keterkaitannya dengan aspek-aspek penilaian yang tadi disebutkan, ya. Jadi misalnya terobosan inovatif ini bisa dilihat dari strateginya, ya. Apakah di situ terlihat inovatif atau ya hanya business as usual begitu. Ini bisa terlihat di situ. Ya, jadi melihatkan keterkaitan dari aspek penilaian tadi dengan komponen yang ada di laporannya atau kertas kerja. Demikian juga untuk laporan aksi perubahan. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat capaian hasil perubahan terhadap rencana aksi perubahan, nah ini tentu bisa kita lihat ketika dia mendeskripsikan hasil dari proses aktualisasi perubahan kinerja tadi, ya. Jadi di situ akan bisa terlihat capaian dan perbaikan kinerja organisasi, ya. Bisa kita lihat keterkaitannya dengan aspek penilaian, ya. Kemudian nanti instrumen penilaian, ya, jadi sesuai dengan aspek tadi, ya, ada deskripsi yang memperlihatkan bagaimana menilai indikator tadi. Jadi misalnya terobosan yang inovatif, ya. Ini apa kategorinya untuk inovatif ini, ya. Jadi yang dimaksud ini nanti dia ada memberikan nilai tambah bagi organisasi atau stakeholder. Kemudian ada unsur kebaruan, ya. Bisa direplikasi dan bisa diterapkan secara berkelanjutan, ya. Nah, tentu juga harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi, ya. Jadi kemudian untuk yang lain, ya, misalnya tahapan rencana perubahan, yaitu bagaimana diperlihatkan tahapan tadi dan juga pengendalian risiko yang akan dilakukan, ya. Adapun kalau yang peta pemanfaatan sumber daya, tentu kita bisa lihat di situ ada tim, ada jejaring dan pemanfaatan teknologi, ya. Kemudian juga ada laporan, ya, misalnya kita pengen melihat indikator untuk kepemimpinan. Nah, maka di situ bisa kita lihat bagaimana kemampuannya mengaktualisasikan kepemimpinan transformasional, ya, ketika dia melakukan aksi perubahan tersebut, ya. Kemudian kalau dari sisi manfaat, ya, ini tentu kita bisa lihat apa sih manfaat dari yang sudah dilakukan tersebut, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang keberlanjutan, bagaimana peserta ini bisa menunjukkan upaya yang akan bisa meningkatkan keberlanjutan dari aksi perubahan ini, ya. Dan untuk penilaian, saya kira mungkin sudah dijelaskan, ya, di sesi sebelumnya. Nah, ini untuk rancangan aksi perubahan ini, pertama kita bisa lihat misalnya ketepatan rencana aksi perubahan. Nah, ini kalau dia level kalau dia bisa melakukan analisa masalah kinerja organisasi dengan baik, kemudian mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, serta di situ juga didukung dengan data-data, maka dia bisa mencapai hasil penilaian yang baik, gitu, ya, paling baik itu ada di level 4, ya. Kemudian untuk inovatif, ya, inovatif itu tadi ada beberapa deskripsinya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk level-level tadi, ya. Jadi kalau dia mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perubahan kebutuhan kinerja organisasi secara inovatif dan memenuhi seluruh kriteria ini tadi, maka bisa diberikan penilaian yang mungkin yang paling optimal, gitu, ya, yang lebih optimal, ya. Namun kadang-kadang kita jumpai juga ada yang kinerjanya itu cukup inovatif, tapi dari sebagian besar kriteria yang ada di deskripsi ini mungkin tidak seluruhnya dia bisa perlihatkan, gitu. Nah, ini agak sedikit turun lagi, ya. Kemudian kalau ternyata yang dilakukan tadi mungkin
hanya memenuhi kurang dari separuh kriteria yang ada di deskripsi ini, dan juga tidak terlalu inovatif, itu bisa kemudian nilainya menjadi turun lagi. Ya. Nah, ini kemudian untuk pengendalian risiko, ya tentu kita harus melihat bagaimana tahapan rencana aksi itu, bagaimana peserta tadi ya bisa mengidentifikasi strategi untuk pengendalian risikonya, ya. Ini perlu bisa digambarkan dengan jelas gitu. Ya, demikian juga ketika bicara tentang kita pengen tahu ya mengenai kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Nah, di sini ada beberapa deskripsinya, tim kerja, jejaring kerja, pemanfaatan teknologi. Nah, ini peserta akan diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan rencana pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi tadi dengan jelas, ya. Bagaimana menggambarkan tentang tim kerja, kemudian jejaring kerja, pemanfaatan teknologi, ya, dalam upaya mendukung pencapaian kinerja organisasi tersebut, ya. Jadi semakin jelas, semakin baik. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan, ya tentu itu akan menurunkan ya nilainya. Kemudian dari sisi aksi perubahan, ya, ini ada beberapa deskripsi tadi sudah saya sampaikan. Tentu semakin baik, semakin sesuai dengan deskripsi yang diharapkan, ini akan semakin baik, ya. Kemudian misalnya dari sisi kepemimpinan, ya jadi ada berbagai hal yang bisa kita potret di situ, bagaimana dia mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, ya, dengan hasil yang jelas. Nah, itu juga akan memperlihatkan atau mempengaruhi penilaian yang bersangkutan. Ya, tentu tadi yang sudah saya sampaikan juga terkait dengan kemanfaatan, tentu semakin bermanfaat akan semakin lebih baik, ya. Juga keberlanjutannya, ya. Kita tidak mengharapkan perubahan ini hanya semisal gitu, ya, tapi kita mengharapkan ada keberlanjutan gitu. Jadi ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Tentu ini perlu kita highlight, ya, bahwa ini menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kompetensi kepemimpinan kinerja organisasi. Jadi di sini nanti perlu kita lihat, ya, harus visible, kemudian bisa diimplementasikan serta mendapat dukungan sumber daya. Ya. Nah, ini juga harus kita lihat bahwa apa yang dilakukan itu harus manageable, ya, bisa dikelola dengan baik, ya, serta sifatnya adalah jangka panjang, ya. Kemudian untuk produk bisa disajikan secara paperless, ya, maupun dengan report dalam bentuk digital, gitu ya. Kemudian ini saya kira sudah tadi saya sampaikan, ya, sebetulnya. Ini pun di awal sudah kita coba sampaikan, ya. Jadi ini ada beberapa hal yang nanti bisa kita lihat dari hasil exercise atau aktualisasi yang dilakukan oleh peserta tersebut, ya. Bagaimana membentuk, mempengaruhi tim, ya, kemudian menginspirasi dan menggerakkan stakeholder, kemudian melakukan memantau dan mengendalikan aksi perubahan tadi, serta mengkomunikasikan hasil perubahan. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, mungkin tidak terlalu hanya meng-highlight saja, ya, dari rancangan menjadi laporan, gitu ya. Tapi tentu sekali lagi bukan mengelola perubahan yang dilakukan tersebut, ya. Demikian Bapak dan Ibu, ini kita waktu mungkin bisa kita manfaatkan untuk sedikit ada tanya jawab begitu terkait apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin juga ada hal-hal lain yang ingin lebih diperkuat lagi. Demikian Pak Burhanuddin, waktu saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Meti yang telah memberikan penjelasan tentang aksi perubahan.
Selanjutnya pada sesi berikutnya adalah tanya jawab, dan tanya jawab ini akan berlangsung ya kurang lebih 30 menit. Nah, dalam tanya jawab nanti Bapak dan Ibu sekalian mungkin saya akan berikan per sesi, satu sesi mungkin 3 penanya, kemudian direspon oleh narasumber, kemudian sesi kedua kalau masih ada waktu 3 penanya lagi, dan kemudian direspon oleh narasumber. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, kita berikan dulu reaction ya kepada Ibu ya dengan jempol atau apa. Ayo, mari tepuk tangan. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan, tolong didaftar siapa yang akan bertanya pada sesi pertama ini. 3 orang dulu. Silakan Bapak. Oke, Pak Stef. Siapa lagi? Izin Bapak. Bapak Ibu yang lain silakan. Siapa mau bertanya? Ya. Izin. Ya, silakan Bapak. Siapa lagi? Ada? Tidak ada ya? Ya. Pas. Oh, Ibu Lisa. Sebentar. Kedua, Oh, ya. Ibu Lisa. Ya, saya harus sampai ke titik terakhir. 3. Siapa lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau sampai titik terakhir hanya 2, silakan. Ya, silakan. Oh, Ibu tidak. Oke. Hanya 2, Ibu Lisa dengan Pak Stef. Silakan Pak Stef. Ada barangkali pertanyaan? Baik, Pak Bur. Selamat siang, Ibu Meti. Oh, Ibu Meta. Ibu minta maaf, Ibu. Apa Pak? Ya, saya barangkali langsung ke teknisnya. Ya. Misalnya peserta dalam membuat rancangan aksi. Apakah peserta itu ketika dia merencanakan masalah yang dia angkat itu diadopsi dari atau ditentukan masalah yang ada di organisasinya, ataukah juga dia bisa mengadopsi dari hasil stula pada waktu dia lakukan stula di lapangan. Kemudian apakah nanti juga dalam proses rancangan itu peserta menentukan misalnya kinerja yang akan dicapai jangka panjang seperti apa. Kemudian untuk mencapai kinerja jangka panjang itu ada kinerja yang harus dicapai pada jangka pendek dan jangka menengah. Apakah bisa seperti itu? Kemudian juga dalam menentukan capaian dalam jangka pendek itu, tahapan-tahapannya juga itu sama seperti yang di Diklat PIM yang lalu atau beda? Itu yang saya tanyakan, Ibu Meta. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Ibu, ada 3 pertanyaan, Bu. Kita lanjut dulu pada penanya kedua supaya sekaligus Ibu respon. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Meta. Yang saya ingin tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, di bahan paparan tadi ada dicantumkan tentang keterkaitan mata pelatihan dengan aksi perubahan, di mana dipaparkan mata pelatihan pada agenda 2, juga ada di agenda 3. Ada yang dia masuk di rancangan aksi perubahan, kemudian masuk juga di implementasi. Ada yang masuk di rancangan tapi di implementasi tidak ada, demikian juga sebaliknya. Jadi ada beberapa hal, misalnya di mata pelatihan kepemimpinan transformasional itu di rancangan tidak terlihat, tetapi di implementasi ada. Demikian juga untuk standar kinerja pelayanan
itu di rancangan justru ada, tapi di implementasi tidak ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan slide terakhir dari Ibu tadi tentang sistematika, garis besar sistematika, berarti kalau misalnya standar kinerja pelayanan itu kita masukkan berarti dia ada di poin B. Kalau yang saya tangkap di profil kinerja organisasi, apakah di situ ataukah di tempat lain? Nah, yang kita pakai di standar kinerja pelayanan adalah yang selama ini berlaku di instansi tersebut, ataukah kita buat sendiri tentang pelaksanaan rencana aksi perubahan tersebut. Kalau kita buat berarti untuk laporannya sebenarnya harus ada. Tetapi kalau yang ada di organisasi tersebut, apakah kita juga perlu mengukur pelaksanaan rencana aksi perubahan kita dengan standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tujuan itu sama dengan yang proyek perubahan yang lalu, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya ingin mengklarifikasi Ibu, saya lupa, saya pernah ikut webinar juga, itu kalau tidak salah tangkap, itu penyusunannya justru terbalik. Jadi kita menentukan jangka panjangnya dulu, baru menengah, baru kita tentukan jangka pendeknya, sehingga peserta tidak kebingungan, karena yang terjadi saat ini adalah ketika kita menentukan jangka pendek, jangka menengah, malah kita kebingungan untuk jangka panjang. Apakah statement itu salah atau itu hanya untuk menolong peserta dalam menyusun tujuan, tapi tetap susunan sistematiknya tetap jangka pendek, menengah, sampai ke panjang, atau bagaimana? Mungkin seperti itu dulu, Bu. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lisa. Jadi dua penanya, tapi ini pertanyaan ini Bu. Mungkin Ibu sudah menangkap dengan jelas pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Step. Iya, baik. Jadi saya tidak usah ulangi pertanyaannya, Bu. Silakan Pak Step ya, pertama ya Pak Step ini tadi menanyakan apakah bisa mengambil masalah dari organisasinya atau dari Stula. Ya, jadi mungkin di sini saya menyampaikan pada waktu Stula itu adalah peserta dia mencoba mencarikan mencari inspirasi ya Pak ya. Masalah yang dihadapi pada saat di lokus tempat studi lapangan itu tentu saja bisa jadi tidak sama dengan yang dihadapi di organisasinya. Maka di sini peserta itu tentu pertama dia lebih melihat pada kondisi-kondisi yang dihadapi di organisasinya. Ya. Nah, adapun kalau kita kaitkan dengan Stula, ini nanti peserta bisa jadi dia di situ ketika melakukan Stula ada proses pembelajaran, ya, ada inspirasi yang dia bisa dapatkan, yang mungkin dengan atau mungkin serupa atau bahkan mungkin dia bisa kemudian terapkan ketika organisasinya gitu. Jadi itu Pak mungkin ya keterkaitannya peserta lebih melihat pada kondisi organisasinya, tapi ketika mungkin nanti dia mencoba mencari strategi, bisa saja ketika pada waktu melakukan Stula ada hal positif yang ingin coba direplikasi misalnya, itu bisa jadi dimungkinkan seperti itu Pak. Tapi tidak selalu kita mencoba melihat apakah dari Stula itu bisa direplikasi ya Pak, karena ini sangat kontekstual dengan kondisi yang memang betul-betul dihadapi oleh peserta gitu di organisasinya ya. Jadi di sini kemudian berkembanglah apa strategi yang mungkin bisa dilakukan, baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Nah, ini tadi kemudian nyambung dengan pertanyaan yang berikutnya ya, apakah ditentukan tahapan-tahapan jangka pendek, dan ya memang seperti juga yang ditanyakan Ibu Lisa tadi. Jadi di sini tentu masalah organisasi itu kan ada yang kita lihat secara esensial ya di waktu
ini terkait dengan tujuan organisasi, ya, biasanya membutuhkan waktu untuk melakukan capaian-capaian, ya, makanya kita lihat nanti di secara jangka panjang apa yang bisa dilakukan, kemudian di jangka menengah seperti apa dan jangka pendek seperti apa, ya. Memang untuk pada waktu ini aktualisasi, ya, biasanya waktu sedikit untuk kemudian mengeksersis milestone yang jangka pendek, tapi dimungkinkan juga peserta itu kemudian bisa mencapai juga hal-hal yang mungkin diharapkan akan bisa terwujud di jangka waktu yang berikutnya, gitu. Tapi ini tidak berarti bahwa dia harus udah ini segini dulu deh, gitu, ya. Di jangka menengah aja, tapi kemudian yang menengah ini kemudian izin suara putus-putus, Bu. Sudah Izin ini dilakukan, putus, Bu. tapi tadi ini juga nyambung dengan, oh ya, mohon maaf ini mungkin dari koneksinya, ya. Jadi ini juga terkait dengan yang ditanyakan Ibu Lisa tadi, ya. Memang kita saya kira dalam mencoba mengidentifikasi milestone jangka pendek, menengah, panjang, itu akan lebih mudah membantu serta dia tahu dulu nih seperti apa. Nah, ini akan lebih kelihatan big picture-nya, gitu. Dan dari sini baru kemudian mencoba untuk melihat, ya, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai ke arah tersebut. Nah, jadi ini akan lebih terlihat, gitu, ya. Jadi akan lebih terlihat kedepannya itu ingin seperti apa. Nah, baru kemudian tentu untuk mencapai yang tadi yang diharapkan tadi, ada tahapan-tahapan yang bisa jadi kita lakukan dulu, ini yang ada di jangka pendek, kemudian di jangka menengahnya, ya. Ini mungkin tadi sekaligus menjawab yang pertanyaan kedua dari Ibu Lisa. Kemudian Pak, apa yang terlewat, ya, Pak, ya? Terkait, ya, ini mungkin maaf, masih bisa dengar suara saya? Masih, Bu, masih. Ya, jadi mungkin Pak Steve, apakah masih ada yang tertinggal? Masih ada, Bu. Tadi, ya, saya kira sudah, apakah ya. Pada tahapan masih ada, Bu, saat ini, Pak Steve? Iya, Pak, yang mana, Pak? Apakah pada tahapan ya, di PKA itu masih sama dengan tahapan yang dilakukan di tim? Ya. Oh, iya. Dalam mencapai tujuan jangka pendek. Ya, tadi saya sampaikan, Pak, ini memang ada milestone yang ya masih seperti halnya di pelatihan kepemimpinan yang lalu, tapi ada beberapa penguatan di sini, misalnya tadi bagaimana di masing-masing tahapan ini mungkin seperti apa peserta itu bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin timbul, gitu, Pak, dan bagaimana memitigasi resikonya, ya, itu ada elemen-elemen yang kita perkuat, ya, di samping kalau dari sisi tahapan mungkin mirip, ya, Pak, ya, 1-2 ada jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, tapi secara substansi ada penguatan-penguatan yang lebih kita harapkan bisa memberikan hasil yang lebih baik, gitu. Seperti itu, ya, Pak, ya. Dulu kita tidak mengenal adanya manajemen risiko di dalam tingkat 3, ya, tapi sekarang ini menjadi suatu kebutuhan karena kita perlu sekali untuk bisa lebih cepat, gitu, ya, lebih tanggap lagi kalau misalnya terjadi suatu hal-hal yang di luar prediksi, ya, risiko-risiko yang mungkin kita jumpai, ya. Dengan adanya manajemen risiko ini harapannya akan lebih mudah lagi ketika harus merespon atau melakukan mitigasi terhadap risiko tadi, ya. Ya, mungkin itu, Bapak, ya. Jadi kemudian ya dari Ibu Lisa tadi yang pertanyaan kedua saya kira sudah mungkin sama, ya, terkait mungkin sudah saya kaitkan tadi, ya, dengan yang
ditanyakan oleh Pak Steve. Kemudian ini tadi menanyakan tentang implementasi, ada yang terlihat di implementasi, ada yang terlihat di saat dirancangan, ya. Namun Bapak dan Ibu, ini perlu dipahami bahwa ini sebetulnya proses merancang dan juga melaksanakan aksi perubahan ini sebetulnya itu adalah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Jadi sebetulnya menjadi satu yang menyeluruh begitu ya. Hanya memang ada, kita bisa melihat kemampuan untuk melakukan merancang, ya. Ini yang kemudian tadi ngeling dengan misalnya aspek-aspek dari mata pelatihan tadi yang kita bisa lihat benang merahnya gitu, ya. Misalnya terkait dengan kita ingin melihat bagaimana ketepatan membuat rancangan aksi perubahan, ya. Ini kan ya dari hasil di proses perancangan aksi perubahan ini sebetulnya kita akan melihat kawan-kawan ini bagaimana bisa menyusun suatu rancangan aksi gitu ya. Kemudian ada terobosan inovatif, ya, itu bisa dilihat dari sisi aspek kepemimpinan. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang misalnya kenapa kepemimpinan masuknya dikaitkan dengan laporan, ya, bukan di rancangan gitu, tapi dia karena kita melihat di sini, ya. Meskipun di situ pada saat merancang juga ada aspek-aspek kepemimpinan yang ditunjukkan di situ, ya, tapi memang secara substansi dari hasil suaranya kurang itu, koneksi barangkali ya ini. Mungkin jaringan kurang bagus. Melakukan implementasi tersebut yang akan melakukan implementasi kepemimpinan ini nanti dilakukan lagi untuk yang halo, mati. Ini. Mohon maaf Pak, bisa terdengar lagi? Ya, iya Bu, ya sudah bisa. Ya. Mungkin sedikit tadi ya, mungkin terganggu tadi ya. Jadi memang kalau melihat yang disampaikan Ibu Lisa tadi ya, sebenarnya kita tidak ingin mengkotak-kotakkan misalnya kepemimpinan hanya pada saat implementasi atau penyusunan rencana itu hanya di bagian rencana aksi dan sebagainya, tapi memang ini merupakan ada suatu proses di situ ya Bapak dan Ibu. Jadi memang ada pembahasan-pembahasan yang bisa lebih kita lihat, ini memperkuat yang bersangkutan tadi ketika dia menyusun perencanaan tadi. Makanya itu masuk lebih banyak penilaian nanti terlihat ketika menilai di rencangan aksi. Kemudian ada juga misalnya kayak kepemimpinan tadi, kenapa ini di penilaian itu dinilai di tahap akhir, karena sebetulnya ini akan dilihat sebagai suatu proses ketika dia melakukan menerapkan ya aksi perubahan tadi. Ya, di situ akan terlihat bagaimana dia menggerakkan stakeholder, menggerakkan timnya ya. Nah, itu kalau pada waktu rancangan kan belum terlihat betul gitu. Ya, nah ini makanya kemudian ketika di aspek penilaian maka ini dimasukkan di
penilaian pada saat implementasi begitu ya. Namun sekali lagi Bapak Ibu, ini sebenarnya antara apa yang kita lihat, mungkin ada mata pelatihan yang tadi saya sampaikan, itu sebetulnya tidak kita kotak-kotakkan hanya untuk di mata pelatihan untuk sana atau hanya untuk implementasi gitu, tapi semuanya mendukung kedua proses tadi gitu ya. Memang tentu ada hubungannya ya, bagaimana kita merencanakan dengan implementasinya ya, makanya akan ada pengaruhnya gitu dari hasil membuat rancangan tadi dengan apa yang diimplementasikan ya. Ya, jadi mata pelatihan ini Bapak dan Ibu kalau kita lihat tadi ya, mungkin yang mana tadi ya, ya mungkin di sini ya, atau di slide sebelumnya itu ya, ini membekali peserta untuk kemudian apa bisa lebih baik lagi ya ketika dia melakukan baik itu merancang maupun ketika implementasinya. Jadi ini mata pelatihan yang di dalam kedua agenda ini sebetulnya menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya nanti saling terkait gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada mungkin terkait dengan apa ya, pencapaian tujuan gitu ya, atau indikator Standar kinerja pelayanan, Bu. Oh ya, misalnya sudah ada atau membuat standar kinerja baru? Ya, nah ini kita melihat tadi tentu standar kinerja tadi tidak kemudian muncul tiba-tiba seperti itu ya. Nah, bisa jadi memang di organisasi tadi sudah ada target-target kinerja tertentu ya, tapi ini kalau kita kaitkan dengan proses merancang maupun mengimplementasikan aksi perubahan, itu tidak serta-merta kita kemudian muncul dengan target-target tadi ya. Itu bisa jadi di akhir muncul seperti itu, tapi proses ini harus kita lalui mulai dari melakukan upaya untuk melihat kondisi saat ini tadi ya. Nah, kalau kita ini ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, peserta kita bimbing dulu untuk mengenali kondisi saat ini ya. Apakah itu kita lihat misalnya dari capaian kinerja di masa lalu ya. Nah, makanya bisa jadi capaian kinerja inilah yang kemudian nantinya akan menjadi kondisi yang diharapkan. Nah, jadi menjadi kondisi yang diharapkan yang lebih baik, misalnya ada peningkatan kinerja gitu ya. Jadi misalnya organisasi sudah memiliki indikator kinerja misalnya atau standar kinerja yang diharapkan, tapi kok masih belum bagus. Nah, peserta ingin melakukan upaya-upaya terobosan sehingga kinerja tadi bisa menjadi lebih bagus. Ini bisa saja kemudian menggunakan yang ada dan itu diukur capaian hasilnya, tapi bisa juga misalnya ada suatu kondisi yang kemudian akan coba dilakukan perubahan sehingga dicapai suatu kondisi tertentu ya, yang mana secara mungkin belum ada gambaran secara ininya ya, apa mungkin capaian-capaian tadi belum bisa terlihat secara realnya gitu. Bisa jadi kemudian harus menetapkan mungkin ada indikator-indikator apa yang ingin dicapai gitu. Seperti itu ya Ibu Lucy ya. Jadi Ibu Lisa ya. Jadi berangkat dulu dari analisis terhadap lingkungan strategis tadi ya. Adapun kalau memang di situ nanti kemudian muncul ada tujuan-tujuan atau target-target yang harus dicapai dan itu sudah ada, itu tentu harus dibuktikan nanti ketika akhir dari implementasi tadi, harus dibuktikan apakah target-target yang tadi disampaikan itu ada perubahan atau tidak ya. Demikian halnya ketika misalnya ada suatu kondisi yang diharapkan tapi belum ada secara eksplisit begitu suatu bentuk kinerja yang mungkin dalam bentuk kuantitatif atau seperti apa yang bisa digunakan untuk mengukur tadi.
peserta bisa mengidentifikasi apa sih ukuran keberhasilan dari perubahan yang dia lakukan gitu. Nah, ini bisa jadi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang baru. Nah, dan itu merupakan keberhasilan juga dari apa yang dia lakukan ya. Jadi itu perlu ditunjukkan ya sejauh mana keberhasilan tadi bisa dicapai. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ibu Lisa, apakah bisa dipahami atau mungkin ada? Siap, Ibu bisa. Makasih, Ya. Bu. Ya, jadi Baik, terima kasih. Ya. Ya, ada lagi atau waktu? Waktu sudah baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu narasumber, karena waktu kita sudah lewat 10 menit ini, Bu. Apa Ibu masih bersedia sebentar? Supaya kami tanya teman-teman silakan. dulu. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Oke. Rupanya tidak lagi, Bu. Ya. Bukan. Oke. Baik, mungkin Bu, sedikit. Saya barangkali perlu bertanya sedikit ini, Bu. Silakan, Pak. Ya. Karena saya lihat itu, Bu, di rancangan aksi ada salah satu poin itu analisis masalah. Nah, analisis masalah ini kalau kita apakah kita harus menggunakan teknik-teknik analisis manajemen, Bu? Salah satunya katakanlah kalau di PIM 3 itu SWOT, kalau di PIM 4 namanya analisis pohon masalah. Apa kita menggunakan itu, Bu? Kemudian berikutnya, Bu, pada tahapan di milestone, kalian selama ini di PIM 3 yang sebelumnya, yang kita buat adalah milestone jangka pendek. Apakah di PKA ini kita buat juga di milestone jangka menengah dan jangka panjangnya, Bu? Saya lihat ada di slide yang Ibu. Seperti apa, Bu? Mohon tanggapan. Ya, jadi ini Pak, pertama tadi untuk analisis analisis masalah lingkungan ya. Ini lebih kepada analisis lingkungan, Pak ya. Tidak hanya masalah, tapi juga ada berbagai hal yang mungkin bisa kemudian termasuk di antaranya adalah analisis risiko di situ ya. Jadi sebetulnya ada beberapa tools yang bisa dilakukan untuk menganalisis kinerja organisasi ya. Jadi bisa dengan tadi ada mungkin dengan analisis SWOT dan lain-lain, tapi ini tentu tidak kemudian harus dengan pisau analisis yang itu gitu. Jadi ada banyak tools atau teknik untuk melakukan analisis masalah ini, Pak. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi mungkin tidak berarti juga bahwa yang PKP itu harus pakai yang Fishbone saja gitu. Tidak itu, Pak ya. Jadi mungkin nanti peserta ini lebih kepada bagaimana dia nanti bisa menganalisis lingkungan tadi dan mengenali apa sih yang menjadi persoalan-persoalan yang itu akan menjadi fokus dia untuk melakukan perubahan ya. Ada berbagai tools yang bisa digunakan, nanti mungkin di bagian nanti ada diagnostic reading dan sebagainya, itu adalah pengetahuan yang diarahkan nanti untuk membantu peserta mengenali analisis lingkungan strategis tersebut, Pak, dan masalah-masalah di dalamnya ya. Jadi diagnosa perubahan organisasi ini, Pak. Nanti akan di situ ada yang lebih banyak nanti memperkuat bagaimana caranya melakukan diagnosa perubahan organisasi. Kemudian tadi Bapak menyampaikan apakah masih ada milestone jangka pendek, menengah, panjang. Betul, Pak, itu masih ada ya. Dan ini peserta juga akan diminta nantinya untuk di jangka pendek itu dia mau ngapain, jangka menengah seperti apa, dan jangka panjangnya seperti apa ya. Memang untuk implementasi yang nanti pada waktu seminar ya, itu lebih banyak memperlihatkan implementasinya di jangka pendek, tapi tentu juga ada hal-hal aspek-aspek dari apa yang harus dilakukan di jangka menengah dan jangka panjang yang juga perlu menjadi perhatian dari peserta ini, Pak. Misalnya bagaimana selanjutnya di jangka menengah peserta ini akan mencoba
melakukan atau menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Karena kita mengharapkan aksi perubahan ini bisa berjalan secara berkelanjutan, Pak. Jadi tidak sampai hanya pada itu selesai pelatihan kemudian selesai begitu, tapi lebih lanjut sampai pada pencapaian tujuan yang lebih substansial lagi ya di jangka panjang. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Ini kalau kita lihat tadi mungkin dari sisi mata pelatihan ya, mungkin tadi mana tadi? Ya. Di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya. Ini sebetulnya di mata pelatihan ini terdapat di dalamnya ada penguatan pengetahuan untuk itu tadi Pak, melakukan analisis lingkungan strategis ya, dan bagaimana merespon dari kondisi tersebut untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan ya. Jadi makanya tadi ini semuanya merupakan saling ada keterkaitan begitu Pak antara mata pelatihan yang ada di agenda yang satu dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang manajemen kinerja dengan kepemimpinan, kemudian juga kalau di agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini kita lebih ingin melihat bagaimana kemudian behavior dari si peserta tadi ketika nantinya menerapkan atau melakukan aksi perubahan tersebut ya. Tentu juga harapannya ini bisa menjadi kedepannya pun terus akan dibawa oleh peserta tadi meskipun sudah menyelesaikan pelatihan. Ya, baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Yang demikian selesailah pertemuan kita pada sore hari ini. Saya atas nama penyelenggara peserta menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Meta yang telah memberikan penjelasan tentang aksi perubahan pada sore hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan akan menjadi bekal bagi kami ketika akan memfasilitasi peserta dalam rangka penyusunan rencana aksi perubahan maupun penyusunan laporan aksi perubahan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya dan kurang lebihnya kami juga mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Ibu. Sebelum tutup kita berikan reaksi dulu kepada Ibu dengan angkat tangan dulu. Iya, good. Ya, jempol. Iya. Foto kah? Foto dulu, screen. Oh iya. Mohon izin Bu, mungkin share screen-nya dimatikan dulu supaya kita foto bersama. Iya, baik-baik. Iya, oke. Silakan. Ibu. Ada teman yang belum muncul, Ibu. Nah, foto. Tadi itu tuh. Videonya dikasih nyala. Matikan, ya kan? Saya bagi-bagi. Oke. Oke, mantap. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah ini. Baik, saya izin live ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses dengan pelatihan kepemimpinannya ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas ilmunya ya, siang hari ini. Ya, terima kasih. Dan selalu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Pak Bu umumkan buat besok. Ya. Bapak Ibu jangan lupa besok. Besok kita